وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Umdatul Ahkam, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abdullah ibni Umar tentang permasalahan dua khutbah untuk salat Jumat, yang mana jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajib dan menjadi rukun untuk melaksanakan dua khutbah di dalam salat Jumat. Dan kemudian mazhab al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat wajibnya untuk memisah antara dua khutbah ini dengan duduk. Malam hari ini kita melanjutkan hadis Jabir ibn Abdullah tentang permasalahan memotong khutbah. Artinya berhenti sejenak melakukan khutbah, kemudian memberikan nasihat di tengah-tengah khutbah yang keluar dari tema khutbah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Pada pertemuan sebelumnya hal ini sudah ditanyakan. Kemarin kalau nggak salah Pak Marjuki yang nanya ya, ketika khutbah kemudian jamaahnya itu anak-anak sekolah dan kemudian ribut, itu boleh nggak untuk ditegur, apakah membatalkan khutbahnya atau tidak? Nah, jawabannya ada di dalam hadis Jabir ini. Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati. Ada seseorang yang datang, artinya baru datang. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, yaumal jumu'ah, di hari Jumat. Artinya ini bukan khutbah yang hukumnya sunnah, tetapi ini khutbah yang hukumnya wajib dan khutbah yang menjadi rukun di dalam ritual pelaksanaan salat Jumat. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallaita ya fulan." Wahai fulan, kamu sudah salat? Qala la, belum. Apa maksudnya salat di sini? Salat tahiyatul masjid. Ini orang datang langsung masuk duduk. Antum udah salat belum? Gitu kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum. Gitu. Maka Nabi mengatakan, kum, bangkitlah anda, farka' raka'ataini, lakukan salat 2 rakaat. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, dibawakan oleh Al-Hafidhu Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam ini untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan khutbah Jumat. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah melakukan peneguran. Ketika beliau berkhutbah, beliau menegur. Dan perkara yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan perkara yang haram. Kita lihat salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbahnya untuk menegur hal tersebut. Maka
untuk perkara-perkara yang lebih haram lagi ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Hal ini menuntut bahwasanya seorang khatib lebih layak untuk menegur kalau kekeliruan dan kesalahannya itu lebih besar daripada hanya sekedar meninggalkan salat tahiyatul masjid ini. Seseorang yang tidak salat tahiyatul masjid, ia mendapatkan kerugian berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang yang meninggalkan salat tahiyatul masjid tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam nerakanya. Enggak ada ancaman. Tetapi Nabi SAW di sini memerintahkan untuk salat. Tidak lain adalah karena kemuliaan yang ada pada diri Nabi SAW dan tingginya kasih sayang beliau terhadap umatnya. Saking sayangnya Nabi, ketika melihat ada umatnya itu berpotensi untuk tidak dapat pahala, Rasulullah nggak rela. Dan Rasulullah menginginkan umatnya tersebut, salah seorang dari sahabatnya tersebut tetap mendapatkan keutamaan di sisi Allah dengan melakukan salat tahiyatul masjid. Maka hadis ini yang singkat ini memberikan beberapa faidah kepada kita, faidah pelajaran yang terkait pertama tentang hukum dan yang kedua nanti tentang bagaimana Nabi SAW melakukan pengajaran terhadap umatnya, terhadap sahabatnya. Pelajaran yang pertama jelas karena hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam bab Al-Jumu'ah. Hal ini menerangkan tentang hukum khutbah Jumat, bahwasanya tidak batal khutbah Jumat itu dengan kata-kata yang selain kata-kata khutbah apabila diucapkan seorang khatib, manakala hal tersebut memang perlu. Artinya ketika ada hajat seorang khatib itu untuk mengucapkan kata-kata di luar khutbahnya, di luar tema dari khutbah yang disampaikannya, maka hal tersebut tidak merusak khutbah Jumat tersebut. Ketika Nabi mengatakan shallaita ya fulan, nah ini Rasulullah menghentikan khutbahnya kemudian berbicara dengan satu orang. Kalau kita kemarin kembali kepada pengertian khutbah itu kan diserukan kepada banyak orang. Tetapi untuk perkataan ini Rasulullah berpaling dari berbicara kepada banyak orang untuk berbicara kepada satu orang saja. Jadi khitab yang semulanya umum berubah menjadi khitab yang menjadi khusus kepada satu orang ini untuk menanyakannya sudah sholat atau belum. Jadi yang pertama ini menunjukkan bolehnya seorang khatib untuk mengucapkan kata-kata di luar khutbah manakala memang ada hajatnya di situ. Seperti halnya dalam hal ini menegur seorang makmum yang kurang tepat perilakunya, entah perilakunya itu meninggalkan sesuatu yang mustahab atau melakukan sesuatu yang makruh. Apalagi kalau sesuatu yang ditinggalkan ini adalah yang wajib, maka khatib lebih layak lagi untuk menegur. Dan kemudian kalau yang dilakukan oleh makmumnya pada saat khutbah ini berlangsung, seorang makmum itu melakukan sesuatu yang haram, maka khatib lebih layak lagi untuk menegurnya. Kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis ini adalah sunnahnya atau ditekankannya sunnah salat tahiyatul masjid. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud." Kalau salah seorang dari kalian itu masuk masjid, janganlah ia bersegera untuk duduk.
hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia melaksanakan 2 rakaat. Ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melihat di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang sudah datang dan kemudian langsung duduk. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri dan melakukan salat tahiyatul masjid. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah ini adalah sunnah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasanya mazhab al-Imam Syafi'i, ini disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah yang ada penekanan maknanya untuk dilaksanakan. Akan tetapi seseorang yang meninggalkannya itu dia tidak mendapatkan ancaman dosa. Dalam hal ini, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tahiyatul masjid ini. Kemudian masih berkenaan dengan sholat tahiyatul masjid, seorang yang masuk ke dalam masjid kemudian ia duduk, setelah beberapa saat dia berubah keputusannya, artinya merasa dirinya sayang kalau tidak sholat tahiyatul masjid, kemudian ia bangkit untuk sholat tahiyatul masjid. Hal ini tidak menjadikan dia kehilangan kesempatan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita berpatokan kepada hadis yang pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang masuk masjid kemudian janganlah ia duduk sampai ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Pemahamannya dari hadis yang pertama ini, kalau sudah duduk hilang kesempatan sholat tahiyatul masjidnya, kan begitu. Nah, ternyata di dalam hadis Jabir ini terdapat penjelasannya, meskipun didahului duduk, kesempatan sholat tahiyatul masjid itu belum hilang. Kenapa? Fulan yang datang di sini di dalam hadis Jabir ini kan yang datang. Kenapa kok Nabi tegur? Sudah sholat atau belum? Kenapa kok Nabi tegur? Tidak lain adalah karena orang ini sudah duduk, gitu loh. Dia datang tidak berdiri gitu. Kalau dia datang berdiri hendak sholat, nggak ditegur sama Nabi. Tidak ada sebab lain Nabi menegur kecuali orang ini udah duduk. Ketika sudah duduk baru ditanya, sudah sholat belum? Ternyata jawabannya belum. Qum, Nabi mengatakan qum. Qum itu berdiri, bangkit. Seorang yang diperintahkan berdiri mesti dia dalam posisi duduk gitu. Artinya ini sudah masuk ke dalam, orang tersebut sudah masuk dalam posisi duduk gitu kan. Kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk bangkit. Maka duduknya seseorang ketika baru masuk masjid itu tidak menghilangkan kesempatan orang tersebut untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi nanti jangan sampai ada setan yang mengatakan dalam diri, sudah masuk malas sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Iya ya, belum sholat tahiyatul masjid, berdiri deh kalau gitu. Enggak, kan sudah duduk, hilang dong anunya. Itu setan mengatakan. Tetapi di sini jawabannya di dalam hadis Jabir, meskipun sudah duduk, dia masih ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Selama kapan? Selama kumandang iqamah itu belum disuarakan. Karena apa? Nabi SAW bersabda, idza uqimatus shalah, ketika sholat itu sudah diiqamahkan, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada sholat sunnah lain kecuali sholat maktubah, yaitu sholat wajib. Jadi ketika
sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat lain kecuali sholat yang sudah diwajibkan, termasuk tahiyatul masjid. Maka selama iqamah itu belum dikumandangkan, masih ada kesempatan bagi seseorang untuk sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang pertama kali ia lakukan ketika ia masuk ke dalam masjid. Itulah sholat tahiyatul masjid, meskipun didahului dengan duduk terlebih dahulu. Kalau ditanya mana yang lebih utama Ustaz, masuk masjid langsung sholat atau masuk masjid duduk dulu baru sholat gitu kan? Yang jelas masuk masjid langsung sholat, ini yang lebih utama. Kalau masuk masjid duduk dulu baru sholat, apa masih bisa sholat tahiyatul masjid? Iya bisa, dan itu masih terhitung sholat tahiyatul masjid, hanya saja tidak lebih utama daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah masuk masjid langsung sholat. Nah, ini kesimpulan hukum yang kita ambil dari hadis Jabir ini. Dan hal inilah yang dipraktekkan juga oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Dhi'ab. Al-Imam ibn Abi Dhi'ab rahimahullah sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, entah berapa bulan yang lalu saya sampaikan, ketika Al-Imam ibn Abi Dhi'ab baru masuk masjid, beliau langsung duduk dan kemudian beliau ditegur oleh salah seorang yang datang dari Andalus, belum tahu siapa-siapa gitu kan. Dilihat seorang yang dia paruh baya, usianya sudah senior, masuk masjid langsung duduk, ditegur, ya hadza inna dukhulakal masjid bighairi tahiyyah jahlun. Wahai yang langsung duduk ini, antum ini masuk masjid enggak pakai tahiyatul masjid, ini kejahilan. Au ghairu dzalika min jafa'il qaul. Kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ketika menukilkan kisah ini dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid, beliau mengatakan nama Ghazi ibn Qais, yaitu penuntut ilmu yang dari Andalus ini, mengatakan dengan kata-kata yang kasar kepada orang yang baru masuk masjid ini tadi. Ketika dia baru masuk masjid, ditegur dengan cara yang kasar, itu kan beda sama Nabi ini. Nabi SAW negur kan, udah sholat belum? Belum, ya sudah berdiri sholat. Tapi Ghazi ibn Qais melihat seorang yang usianya itu sudah lanjut, masuk masjid langsung duduk, dan itu bukan saat khutbah Jumat juga, langsung ditegur dengan kata-kata yang kasar, merupakan suatu kejahilan. Masuk masjid itu nggak pakai tahiyatul masjid. Kalau bahasa gitu, antum nggak tahu sunnah kan? Nah gitu kan, kasar. Nah, ketika ditegur demikian, Imam Ibn Abi Dhi'ab rahimahullah langsung berdiri. Dari duduknya itu kan sudah duduk, langsung berdiri. Ketika berdiri dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat, beliau duduk bersandar. Setelah duduk bersandar, beberapa orang datang untuk membentuk halaqah ilmu. 1, 2, 3 datang membentuk halaqah ilmu, hendak mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab. Maka melihat hal yang ini, Ghazi ibn Qais merasa bersalah. Ketika beliau merasa bersalah, artinya orang yang saya tegur dengan cara yang kasar ini bukan orang sembarangan, ini ulama ini. Maka karena beliau itu berjiwa besar, mengakui kesalahannya tanpa menunggu lama-lama, setelah halaqah ilmu itu selesai, beliau langsung datang kepada syekhnya minta maaf.
Nah, kita hari ini kan kalau ngomong kasar sama orang mau berapa kali hari raya enggak juga minta maaf gitu. Beliau langsung minta maaf. Syekh, saya nggak tahu antum ini siapa. Taunya dari mana? Ketika halaqah itu berjalan, kajian tersebut berjalan, beliau tanya kepada orang yang ada di sebelahnya, man hadza? Siapa ini? Ini Ibnu Abi Dhi'b, salah satu pakar fikihnya Madinah sezaman dengan Imam Malik.